Baik, anak-anak semua, kita hari ini akan belajar tentang media promosi. Apa itu media promosi? Promosi adalah salah satu kegiatan pemasaran yang penting dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup usaha serta meningkatkan kualitas penjualan. Pemasaran tidak hanya berhubungan dengan harga dan distribusi produk, tetapi terkait pula dengan pengkomunikasian produk kepada konsumen. Intinya adalah inti dari promosi ini adalah bagaimana pemilik produk menyampaikan kepada konsumen. Ini strateginya. Strategi yang pertama adalah iklan, yang kedua adalah promosi penjualan, yang ketiga penjualan tatap muka, yang keempat hubungan dengan masyarakat. Kita akan bahas satu persatu. Periklanan atau advertising merupakan sebuah bentuk komunikasi non-personal yang memberikan imbalan atau pembayaran kepada suatu organisasi dengan menggunakan media massa. Contoh iklan di TV yang ramai kan, iklan di majalah, surat kabar, iklan di online sekarang banyak. Itu masuk ke dalam kategori periklanan. Yang kedua adalah promosi penjualan. Promosi penjualan ini adalah insentif jangka pendek gitu ya, dalam peningkatan penjualan suatu produk. Contohnya kayak obral yang ada di swalayan itu, pemberian kupon, pemberian sampel produk, dan seterusnya. Ini jadi memang jangka pendek. Berikutnya adalah penjualan tatap muka. Apa itu penjualan tatap muka? Yaitu pemberian informasi dan persuasi atau mengajak kepada para pelanggan agar membeli produk-produk yang dipasarkan melalui komunikasi secara personal, tatap mukanya. Jadi person to person gitu. Ketemu orangnya langsung, mengajak itu penjualan tatap muka. Nah, berikutnya adalah hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat atau publisitas ini adalah komunikasi non personal dalam bentuk berita yang berisi informasi produk dan dipublikasikan melalui media massa dan tidak dipungut biaya. Salah satu contoh adalah launching produk baru gitu ya. Ini terjadi sering di promosi di sebuah tempat gitu, terus ada acara launching produk baru. Nah, sekarang tujuannya apa nih? Tujuannya ada 3 ya, daya tarik khusus, peningkatan penjualan, dan membangun loyalitas. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah daya tarik khusus. Daya tarik khusus ini artinya eh, promo, eh, promosi produk dengan harga yang lebih murah kepada pelanggan, tidak segan untuk mengantri dan langsung bersaing. Jadi produknya itu benar-benar memberikan daya tarik khusus. Yang kedua adalah meningkatkan penjualan. Dengan ada promosi, maka penjualan akan meningkat sehingga menghabiskan stok serta mempercepat perputaran uang. Yang ketiga adalah membangun loyalitas. Jadi tujuan promosi tidak hanya meningkatkan penjualan, tapi juga membangun loyalitas dari para konsumen. Konsumen semakin suka terhadap produk itu. Hal ini dilakukan untuk menjaring konsumen yang awalnya coba-coba lalu menjadi pelanggan tetap. Manfaat promosi yang pertama, mengetahui produk yang diinginkan konsumen. Yang kedua, mengetahui tingkat kebutuhan akan suatu produk. Yang ketiga, mengetahui cara pengenalan dan penyampaian produk. Yang keempat, mengetahui harga yang sesuai dengan kondisi pasar. Yang kelima, mengetahui strategi promosi yang tepat. Yang keenam, mengetahui kondisi persaingan pasar dan cara mengatasinya. Nomor 7, menciptakan image produk dengan adanya promosi. Ini 7 manfaat promosi. Sasaran promosi, yang pertama ada anak-anak, yang kedua remaja, yang ketiga ada dewasa. Coba kita bahas satu persatu ya. Cara melakukan promosi yang pertama yaitu dari mulut ke mulut atau testimonial. Ini dilakukan dengan cara memberikan contoh produk yang sudah siap jual, biasanya ibu-ibu arisan. Yang kedua, promosi melalui jejaring sosial, yang lagi rame nih. Bisa lewat Facebook, lewat Instagram, Twitter, YouTube, dan seterusnya. Melalui jaringan sosial ini atau sosial media ini, selain gratis, media sosial juga mudah untuk dioperasikan. Berikutnya adalah loyalitas program.
Promosi ini merupakan pemberian poin kepada para pelanggan setiap pada pembelian. Contohnya jika membeli suatu produk dapat poin tertentu, nah, sehingga nanti akan ditukar menjadi dapat diskon khusus atau voucher. Yang keempat, upselling, yaitu cara mempromosikan produk saat pembeli sedang berinteraksi dengan penjual. Perlu kehati-hatian saat melakukan upselling agar pembeli tidak merasa dipaksa saat membeli produk. Yang kelima, pengadaan suatu acara. Ini bisa dalam bentuk ulang tahun atau acara-acara lomba-lomba tertentu gitu ya, apalagi 17-an begini rame. Nomor 6, mengirim email atau mobil marketing lewat HP gitu ya. Jadi promosi lewat HP, tiba-tiba kita terima notifikasi bentuknya iklan. Itu artinya mengirim email dan mobil marketing, promosi lewat HP. 7, membuat blog dan video. Ini biasanya nanti ditampilkan di blog atau lewat video lewat YouTube gitu ya. 8, promosi stiker promosi yang ditempatkan di tempat-tempat yang menunggu, ditempel-tempel begitu. Di mobil juga ada ini. Itu termasuk bagian dari promosi. Teknik promosi yang pertama memberikan kupon, yang kedua pemberian potongan harga, yang ketiga melakukan promosi spesial, yang keempat mengadakan kontes dan undian, yang kelima adalah pemberian contoh produk. Ini 5 teknik promosi ya. Teknik promosi, pemberian sampel adalah cara yang paling efektif gitu dan paling mahal untuk menerangkan produk, karena memang perusahaan harus membuat produk langsung dan diberikan kepada pelanggan, calon pelanggan. Ini ada 5, ada 7, ada in-store sampling, ada door-to-door sampling, ada mail sampling, newspaper sampling, on-package sampling, mobil sampling, dan brand product placement. Itu materinya. Nanti anak-anakku coba mengerjakan tugasnya ini. Jangan lupa ada 5, nanti kalian kirim melalui WA kelas ya. Terima kasih.